Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Edi Saputra. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor absen 02 dan nomor induk mahasiswa 2025-2012-94. Saya dari Universitas Muhammadiyah Oku Timur, Kampus B Lempuing. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian puasa untuk memenuhi tugas mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Faizi SAG. Baiklah, sebelum saya menjelaskan pengertian puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tatakun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baiklah, kita bahas tentang pengertian dan tata cara berpuasa. Pengertian puasa, secara bahasa puasa berarti menahan diri. Sedangkan menurut syar'i dalam HPT, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan seksual dan segala hal yang membatalkannya. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tata cara berpuasa menurut HPT. Yang pertama itu ada niat di malam hari, yaitu menanamkan maksud di dalam hati untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpuasa wajib, niat harus sudah ada di dalam hati pada malam hari sebelum subuh. Kemudian yang kedua, makan sahur. Makan atau minum di akhir malam. Bersahur memiliki keberkahan dan disunahkan untuk mengakhirinya sebelum subuh selama belum terbitnya matahari. Kemudian yang selanjutnya menahan diri atau menjaga diri dari makan, minum, hubungan seksual, serta mengendalikan lisan dan emosi sepanjang hari. Kemudian selanjutnya menyegerakan berbuka. Begitu matahari terbenam, disunahkan untuk kita berbuka puasa atau membatalkannya sebelum melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya tentang macam-macam puasa. Di dalam hukum Islam, berpuasa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan hukum pelaksanaannya. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa nazar, dan puasa kafarat. Kemudian untuk puasa sunnah adalah ada puasa Arafah yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji. Kemudian ada puasa Asyura yang dilaksanakan setiap tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan selanjutnya ada puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Terus selanjutnya ada puasa Daud yang pelaksanaannya sehari berpuasa, sehari tidak. Kemudian selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid yang dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian ada juga puasa yang haram, yang itu puasa yang dilakukan pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir itu ada puasa khusus di hari Jumat saja, yaitu yang puasa tanpa didahului atau diakhiri dengan hari-hari lain. Terus selanjutnya tentang ketentuan orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang dengan kondisi tertentu untuk tidak berpuasa Ramadan. Golongan ini dibagi berdasarkan cara menggantinya. Yang pertama, boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain. Menurut mereka adalah orang-orang yang absen puasa karena hambatan yang sifatnya sementara. Itu contohnya orang sakit. Yang sakit jika berpuasa akan memperparah kondisinya, namun masih ada harapan sembuh. Kemudian yang kedua, musafir.
ya, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga ada wanita yang haid atau nifas, yang mengalami siklus bulanan dan saat habis melahirkan. Kemudian yang kedua ada golongan boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Mereka adalah orang yang tidak mampu berpuasa karena kondisi yang sifatnya menetap atau berat jika dilaksanakan. Yang pertama itu ada orang tua renta, lansia yang fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk memikul beban puasa. Kemudian yang kedua ada orang yang sakitnya menahun, yang sifatnya sakitnya itu sudah tidak bisa sembuh lagi. Kemudian yang ketiga ada wanita hamil dan menyusui, yaitu jika mereka mengkhawatirkan kondisi tubuhnya dan untuk kebaikan anaknya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja, kemudian memasukkan obat atau cairan ke dalam tubuh melalui bagian yang terbuka yang sifatnya mengenyangkan. Kemudian muntah dengan disengaja. Kemudian melakukan hubungan suami istri secara melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang selanjutnya ada keluar darah haid atau nifas. Dan selanjutnya keluar air mani dengan sengaja. Kemudian yang terakhir ada murtad. Nah, selanjutnya hal-hal yang mengurangi nilai atau saat kita berpuasa, itu hal-hal yang mengurangi pahala saat kita berpuasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga secara fisik, melainkan juga menahan batin dari perbuatan tercela. Yang pertama itu ada perbuatan yang mengurangi pahala. Yang pertama itu ada berkata dusta, yang itu artinya berbohong, menipu, atau melakukan kemaksiatan yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada menghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Yang selanjutnya ada berkata kotor atau berkata keji, yang mengucapkan kata-kata yang berbau pornografi, ucapan kasar dan tidak senonoh. Kemudian bertengkar dan mencaci maki. Kemudian selanjutnya melihat atau mendengarkan hal-hal yang maksiat yang mengandung syahwat secara disengaja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.